Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Luneta Farasyantika pada pembahasan latihan soal stoikiometri. Ini soalnya nggak banyak, cuma 3. Jadi tolong perhatikan betul-betul ya teman-teman, karena ini merupakan soal-soal dasar yang berguna untuk persiapan UTBK teman-teman nantinya ya. Ya, langsung aja kita pada pembahasan soal nomor 1 ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal nomor 1 ya. Diperhatikan ya teman-teman, di sini ada 264 gram pupuk amonium sulfat yang mengandung nitrogen sebanyak 42 gram. Lalu berapakah massa dari NH42 kali SO4 jika diketahui MR-nya adalah 132? Di sini kita menggunakan cara perbandingan untuk menyelesaikannya. Baik, yang pertama-tama dilakukan, tulis dulu kita mempunyai nitrogen ya, yang diketahui di sini adalah massa dari nitrogen yaitu 42 gram, maka kita harus mencari dulu nih. Maksudnya menulis caranya, membandingkannya itu dengan nitrogen. Jadi 2 kali AR nitrogen dibagi dengan massa dari nitrogennya, lalu kita bandingkan dengan MR dari senyawa yaitu NH42 kali SO4, dan ini tentu saja massa dari NH42 kali SO4. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan angkanya ya. Di sini kita punya 2 dikali AR-nya N. AR-nya N adalah 14 dibagi dengan massa dari nitrogennya adalah 42 gram. Lalu MR-nya di sini ada 132, sudah diketahui soal ya teman-teman. Dan di sini yang kita cari adalah massa dari senyawa NH4 2 kali SO4. Nah, ini yang kita cari. Oke. Lalu kita kerjakan dulu. 2 dikali 14 dibagi 42 nih. Jadi ini kita punya, kalau dibagi ini 2, dibagi 7 ya, ini 6. Lalu ini ada 3. Nah, maka perbandingannya 2/3 sama dengan 132 dibagi dengan massanya ini yang kita cari ya, massa NH42 kali SO4. Nah, seperti ini. Ini harus sebanding ya, karena memang caranya menggunakan perbandingan. Jadi massanya ini kita cari dengan perbandingan seperti ini. Ini makanya harus sebanding. 2 dikali berapa hasilnya? 132 ya. 2 kali 66. Maka yang bawah juga dikali 66. Jadi 66 dikali dengan 3, ini hasilnya 18. 18 tambah 1, 192. 198 ya maksudnya teman-teman. Jadi ini hasilnya adalah E. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini diperhatikan ya teman-teman, ada 5 gram cuplikan besi lalu dipanaskan dengan gas klorin menghasilkan 10 gram besi 2 klorida FeCl2. Diketahui di sini ada ArFe 56, lalu ini ada Cl 35,5. Kadar unsur besi dalam cuplikan tersebut adalah, nah kita hitung dulu MR dari FeCl2 di sini ya. MR-nya itu Fe itu AR-nya 56 ditambah 2 kali ya AR-nya Cl atau biasanya 35,5 nih. Kita hitung 56 ditambah 71. Hasilnya adalah 127 ya. Kita punya AR FeCl2 sebanyak 127. Lalu kita gunakan cara perbandingan
hampir mirip seperti yang nomor 1, tapi ini adalah perbandingan massa molekul dengan massa dari zatnya ini, massa dari besi, massa dari senyawanya. Langsung rumusnya ada ArFe dibagi Mr-nya, Mr dari FeCl2 akan sama dengan massa dari Fe per massa dari FeCl2. Nah, kenapa kita harus mencari massanya terlebih dahulu? Karena kita akan mencari kadar unsur ya teman-teman. Jadi kadar unsur itu kita cari massanya dulu lalu dikalikan 100%. Ini ya, nanti ini massanya akan bernilai AR-nya ini akan bernilai 56, sudah diketahui soal. Lalu MR ini adalah 127, massa dari Fe nya adalah, kita cari ya yang ini karena belum tahu nih massanya. Yang diketahui ini bubuk besi, hati-hati ya teman-teman, ini bubuk besi yang diketahui. Di sini massanya, massa FeCl2 nya adalah 10 gram. Langsung kita hitung. Nah, sini ini kalau dibagi 56 dibagi 127 ini hasilnya kira-kira 0,441 ya, kan sama dengan MFe per 10. Jadi massa dari Fe nya ini kita tinggal kalikan, jadinya kan 4,41. Tapi ingat ya teman-teman, ini gram karena ini massa, jadi ini gram. Kalian jangan langsung menjawab ini salah ya, jangan terjebak. Lalu cara yang finishingnya itu merupakan persen dari Fe, kadar unsur besinya ya kita cari. Jadi 4,41 gram dibagi dengan bubuk besinya ini, gram dari bubuk besi adalah 5 gram. Ini gram ya teman-teman, dikalikan dengan 100%, lalu kita dapat persen atau kadar unsur dari besi dalam cuplikan tersebut adalah 88,2%. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, nomor 3 yang merupakan soal terakhir hari ini ya. Ini tentang penentuan rumus empiris senyawa. Jadi bab ini kalian dapat pada waktu kalian kelas 10. Untuk yang kelas 12 ya, ini pasti udah dapat nih, kita review lagi ya pelajaran rumus empiris senyawa. Jadi di sini itu disediakan senyawa yang tersusun dari 0,4 gram hidrogen, 4 gram kalsium, 6,2 gram fosfor, dan 12,8 gram oksigen. AR-nya sudah diketahui semua di soal. Maka rumus empirisnya tersebut adalah, nah caranya itu kita tulis gram per AR dari suatu unsur, lalu kita bandingkan ke empat-empatnya. Jadi ini Ca, ini ya, dibandingkan dengan gram per AR dari H, hidrogen ya, ini, lalu gram per AR lagi. Jadi patternnya sama, polanya sama ya teman-teman. Ini fosfor, lalu gram per AR dari oksigennya. Di sini udah diketahui ya, 4 ya gramnya dari kalsium, 4 per AR-nya kalsium tuh 40 dibanding dengan gramnya hidrogen, ada masanya hidrogen ada 0,4. Ini 1 ya AR-nya. Nah, tergampang ini, kalau yang hidrogen kan 1 AR-nya.
Nah, terus habis itu gramnya dari fosfor itu ada 6,2 gram dibandingkan dengan AR-nya 31. Masanya O ini ada 12,8 dibagi dengan AR-nya 16 ya. Ini jangan lupa nulis ini ya, nulis unsurnya ya, jangan lupa. Nah, saya geser sedikit, saya tulis jawabannya di agak bawah sini ya. Jadi ini adalah 0,1 dibandingkan dengan, ini hanya untuk memperjelas saja ya guys. Kalau ini punya CA, ini punya H, ini punya P, ini punya O ya, saya tulis untuk memperjelas saja. Cuman kalau yang sudah dihasil seperti ini tidak usah ditulis ya. Jadi biar nanti gampang menentukan rumus empirisnya, langsung ketemu gitu ya. Ini yang 0,4, 0,2, 0,8. Nah, kalau begini kan belum bisa nih jadi rumus empiris. Maka kita kali aja semua 10 nih, dikali dengan 10 semuanya ya. Dikali dengan 10 semuanya, akhirnya kita mendapat perbandingan 1/4/2/8. Kita tulis lagi nih di bawahnya. Tadi CA ya, berarti yang satu adalah CA, H-nya berjumlah 4, lalu P berjumlah 2, lalu O-nya ada 8. Nah, udah kita ketemu nih jawabannya, rumus empirisnya CA H4 P2O8. Jawabannya berarti yang B ya. Wow, gampang banget ternyata teman-teman cari rumus empiris. Nggak seribet itu ya ternyata. Oke, kita sudah selesai ya pembahasan tentang materi stoikiometri, tentang soal-soal stoikiometri. Harapannya ini bisa membantu teman-teman untuk persiapan UTBK nantinya ya. Jangan lupa terus belajar ya teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya.